Selamat pagi, siang, sore, malam semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan membahas tentang malaria. Tetapi sebelum masuk ke inti pembahasan, lebih baiknya kami memperkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya sendiri Eriza Sepasia dengan NIM 064. Saya Jolintan dengan NIM 081. Saya Deborah Buntom dengan NIM 096. Saya Palitia dengan NIM 098. Saya Regina dengan NIM 105. Saya Mendy dengan NIM 106. Saya Sasil dengan NIM 123. Oke, kita tanpa berlama-lama kita langsung masuk ke inti pembahasan. Next. Jadi ini merupakan bab yang akan kami bahas yang mengenai tentang malaria ini. Next. Next. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dari malaria. Malaria adalah suatu penyakit akut maupun kronik yang disebabkan oleh protozoal genus Plasmodium dengan manifestasi berupa demam, anemia, dan pembekalan limpa. Sedangkan menurut ahli lain, malaria merupakan suatu penyakit infeksi akut maupun kronik yang disebabkan oleh infeksi Plasmodium yang menyerang eritrosit dan ditandai dengan ditemukannya banyak asexual dalam darah dengan gejala demam, menggigil, anemia, dan pembekalan limpa. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang struktur dari Plasmodium. Plasmodium memiliki struktur tubuh berbentuk bulat panjang yang dapat mencapai 10 mm. Plasmodium malariae tidak memiliki alat gerak khusus sehingga gerakannya dilakukan dengan mengubah kedudukan tubuhnya. Di bagian anterior terdapat kompleks apikal berupa kait, pengikat atau filamen sederhana untuk melekatkan diri pada inang, dan kompleks apikal hanya dapat terlihat dengan menggunakan mikroskop elektron. Baik, selanjutnya adalah ciri umum dari nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles memiliki struktur tubuh 3,5 hingga 5 mm. Memiliki badan yang bersisik, mempunyai 2 antena, 2 pasang sayap pada dada, dan mempunyai 3 pasang kaki. Nyamuk yang dapat menularkan malaria hanyalah nyamuk Anopheles vecna. Nyamuk ini menggigit antara waktu senja dan subuh. Kebiasaan makan dan istirahat nyamuk Anopheles dapat dikelompokkan menjadi yang pertama ada endofilik, ini berarti nyamuk yang suka tinggal dalam rumah atau bangunan. Yang kedua ada exofilin, nyamuk yang suka tinggal di luar rumah atau bangunan. Yang ketiga, nyamuk yang menggigit di dalam rumah atau bangunan. Yang keempat, exofagi merupakan nyamuk yang menggigit di luar rumah. Yang kelima ada anthropophili, dia suka menggigit manusia, dan zoophilidae suka menggigit hewan. Next. Nah, jadi klasifikasi malaria berdasarkan spesies parasitnya itu ada 4. Yang pertama oleh Plasmodium falciparum, ini menyebabkan malaria falciparum atau malaria tropika, yang merupakan jenis penyakit malaria terberat dan satu-satunya penyakit malaria yang menyebabkan penyakit mikrovaskular. Yang kedua oleh Plasmodium vivax, menyebabkan malaria tertiana, kalau tanpa pengobatan akan berakhir dalam 2 hingga 3 bulan. Yang ketiga ada Plasmodium malariae, menyebabkan malaria kuartanan dan ada gejala asistomatis dalam waktu yang lama. Keempat ada Plasmodium ovale, jenis ini jarang sekali dijumpai, umumnya banyak di Afrika dan Pasifik Barat, lebih ringan dan seringkali sembuh tanpa pengobatan. Seorang penderita dapat dihinggapi lebih dari satu jenis Plasmodium, misalnya campuran antara Plasmodium falciparum dan malariae. Tapi itu terjadi pada daerah yang tinggi angka penularannya. Next. Oke, sekarang kita masuk ke bagian penyebaran malaria itu sendiri. Penyebaran atau penularan malaria ini terjadi ketika nyamuk Anopheles betina yang telah terinfeksi Plasmodium menggigit manusia. Nah, Plasmodium itu bakal dilepasin ke aliran darah dan menyebabkan parasit berkembang dalam organ hati, kemudian menyerang atau menginfeksi sel darah merah dan menimbulkan munculnya gejala klinis. Nah, di PPT bisa dilihat itu malaria dapat menyebar melalui 4 cara. Yang pertama ada transfusi darah, lalu dilanjut transplantasi organ, kemudian berbagi jarum suntik yang terkontaminasi dengan darah yang terinfeksi malaria, ataupun yang terakhir itu ada bawaan. Artinya, itu misal kayak seorang ibu yang bayinya belum lahir sebelum atau selama persalinan, itu bisa tertular malaria kalau saat melahirkan ibunya itu menderita malaria. Nah, malaria ini sendiri nggak menular, nggak kayak COVID ya. Itu orang itu nggak bisa menularkan malaria ke orang lain kayak pilek atau flu atau kayak COVID dulu lah. Nah, tapi malaria itu bisa tertular melalui darah. Kemudian next masuk ke gejala umum. Nah, gejala umumnya ini tuh mirip kayak gejala demam berdarah yang ditandai dengan demam dan menggigil selama beberapa hari.
menurut gejala berat ringannya, malaria bisa dibagi menjadi dua jenis. Yang pertama ada gejala malaria ringan, kemudian ada gejala malaria berat. Nah, gejala malaria ringan ini sendiri terbagi tiga. Yang pertama ada stadium dingin atau cold state. Ini berlangsung kurang lebih 15 menit sampai 1 jam. Dimulai dengan menggigil dan perasaan sangat dingin, gigi gemetar, kemudian denyut nadi cepat tetapi lemah, bibir dan jari-jari pucat kebiru-biruan, kemudian kulit kering dan terkadang disertai muntah. Lalu yang kedua ada stadium demam atau hot state. Ini berlangsung lebih dari 2-4 jam. Nah, penderitanya itu akan merasa kepanasan, mukanya merah, kulit kering, sakit kepala, dan seringkali muntah. Nadinya menjadi kuat kembali, merasa sangat haus, dan suhu tubuhnya dapat meningkat hingga 41 derajat Celcius atau lebih. Nah, pada anak-anak itu suhu tubuh yang sangat tinggi dapat menimbulkan kejang-kejang. Lalu yang terakhir ada stadium berkeringat atau sweating state. Sweating state ini berlangsung lebih dari 2-4 jam. Nah, penderitanya berkeringat itu bakalan banyak banget, lalu suhunya kembali turun, kadang-kadang sampai di bawah suhu normal manusia. Lalu penderita biasanya beristirahat hingga tertidur. Setelah bangun tidur, penderita merasa lemah, tapi gak ada gejala lain lagi, sehingga dapat kembali melakukan kegiatan sehari-hari. Kemudian yang kedua itu ada gejala malaria yang berat, atau malaria dengan komplikasi. Nah, penderita dikatakan menderita malaria berat bila di dalam darahnya ditemukan parasit malaria melalui pemeriksaan laboratorium sediaan darah tepi atau Rapid Diagnostic Test atau RDT. Oke, lanjut. Selanjutnya patologi dari malaria. Jadi, penyebab seseorang terkena malaria dikarenakan gigitan dari nyamuk Anopheles. Nyamuk Anopheles menggigit penderita malaria dan menghisap juga parasit malaria yang ada di dalam darah penderita. Parasit malaria berkembang biak di dalam tubuh nyamuk Anopheles yang membuatnya menjadi nyamuk yang infektif. Lalu, nyamuk Anopheles yang infektif itu menggigit orang yang sehat atau yang belum menderita malaria. Waktu munculnya gejala malaria bergantung pada spesies parasitnya, biasanya di antara 12-30 hari. Jika sesudah 12-30 hari, daya tahan tubuhnya tidak mampu meredam penyakit ini, maka orang sehat tersebut berubah menjadi sakit malaria dan timbul gejala malaria. Next. Selanjutnya, kita lanjutkan siklus hidup si parasit Plasmodium pada manusia. Nah, siklus hidup parasit malaria ini itu melibatkan dua inang. Nah, selama menghisap darah, si nyamuk Anopheles betina ini yang dimana sudah terinfeksi malaria, itu mulai menginokulasi si sporozoid ke tubuh manusia melalui kulit-kulit manusia. Nah, sporozoid ini lalu akan masuk ke tubuh manusia dan akan menginfeksi sel di hati, yang nantinya akan berkembang menjadi skizon. Skizon ini akan pecah dan melepaskan merozoid. Dan merozoid ini itu akan bertahan di dalam hati. Nah, jika tidak diobati dan menyebabkan kekambuhan dengan menyerang aliran darah selama berminggu-minggu atau bahkan bertahun-tahun kemudian jika dibiarkan begitu saja. Nah, setelah replikasi awal di hati atau skizogoni exoeritrosit, parasit itu akan mengalami perbanyakan atau replikasi aseksual di dalam eritrosit atau skizogoni eritrosit. Merozoid itu akan menginfeksi sel darah merah, lalu trofozoid yang dalam tahap cincin matang itu akan berubah menjadi skizon dan pecah melepaskan merozoid. Nah, untuk kasus beberapa parasit itu berdiferensiasi menjadi tahap eritrosit seksual. Jadi si parasit itu berdiferensiasi menjadi eritrosit seksual. Nah, parasit stadium darah itu bertanggung jawab atas manifestasi klinis penyakit ini. Nah, gametosit itu akan ditelusap darah. Kebanyakan parasit pada nyamuk ini dikenal dengan siklus sporogonik. Selama di dalam perutnya nyamuk, si mikrogamet itu akan menembus makrogamet dan akan menghasilkan zigot. Zigot ini kemudian menjadi motil dan akan memanjang yang menyerang dinding usus tengah nyamuk, di mana mereka itu nantinya akan berkembang menjadi ookista. Ookista tumbuh dan akan pecah dan melepaskan sporozoid. Nah, sporozoid itu yang kemudian menuju ke kelenjar ludah si nyamuk dan akan menginokulasi ke manusia yang baru. Next. Nah, untuk siklus hidup pada nyamuk sporogonik. Nah, awalnya manusia yang sudah terinfeksi malaria ini lalu akan didekati oleh nyamuk. Lalu nyamuk itu akan menghisap darah, yang dimana darahnya itu sudah terinfeksi dengan parasit Plasmodium ini. Dan siklus yang terjadi itu juga sama, yaitu ketika si nyamuk Anopheles betina ini menghisap darah manusia yang sudah terinfeksi malaria ini, maka parasit itu akan masuk melalui darah yang dihisap dan akan menyerang si nyamuk.
yaitu di perut nyamuk si parasit itu akan menghasilkan zigot yang akan menjadi motil yang akan pecah dan menghasilkan sporozoid. Nah, sporozoid itu yang akan berkembang dan menyerang si nyamuk hingga sporozoid itu si nyamuk itu akan berpindah untuk menggigit inang manusia yang baru. Next. Oke, kita masuk ke sesi strategi pencegahan malaria. Nah, upaya pencegahan penyakit malaria itu sangat penting untuk mengurangi insiden dan dampak dari penyakit ini. Next. Pencegahan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, penggunaan kelambu berinsektisida. Kelambu yang telah diobati dengan insektisida dapat memberikan perlindungan ganda dengan mencegah gigitan nyamuk dan membunuh nyamuk yang bersentuhan dengan kelambu. Yang kedua, kita dapat memakai pakaian yang menutupi kulit, terutama pada malam hari ketika nyamuk malaria lebih aktif, itu dapat mengurangi resiko gigitan pada nyamuk malaria ini juga. Yang ketiga, pengendalian lingkungan. Mengurangi tempat berkembang biak nyamuk dapat dilakukan dengan mengelola air bersih dan menghindari genangan air di sekitar tempat tinggal. Next. Strategi yang keempat yaitu penggunaan repelen nyamuk. Repelen dapat diaplikasikan pada kulit yang terbuka atau juga dapat diaplikasikan pada pakaian untuk mencegah gigitan nyamuk. Satu, pendidikan dan promosi kesehatan. Maksudnya di sini adalah kita dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan masyarakat tentang malaria dan cara pencegahannya melalui kegiatan penyuluhan dan juga dapat dilakukan dengan kegiatan kampanye kesehatan. Next. Nah, pada strategi pencegahan malaria ini sangat perlu pendekatan yang komprehensif dan konsisten, melibatkan kerjasama antara masyarakat dan juga petugas kesehatan. Setiap individu memiliki peran penting dalam menerapkan langkah-langkah pencegahan untuk melindungi diri sendiri dan juga orang lain dari resiko penyakit malaria. Topik terakhir yang akan saya bawakan ialah pengobatan pada penyakit malaria. Pengobatan pada penyakit malaria bisa menggunakan obat anti malaria, namun tidak semua obat bisa digunakan pada penyakit ini. Penggunaan obat anti malaria harus memilih obat anti malaria yang ideal, yaitu efektif terhadap semua jenis dan stadium parasit dan memiliki efek samping ringan dan toksisitas yang rendah. Ada dua jenis pengobatan menggunakan obat, yaitu pengobatan malaria menggunakan ACT atau artemisinin-based combination therapy dan pengobatan menggunakan obat herbal. ACT atau artemisinin based combination therapy, kita menggunakan golongan obat derivat artemisinin, di mana obat ini dipilih sebagai dasar terapi kombinasi anti malaria yang penting karena mampu menurunkan parasitemia yang lebih cepat 10 kali daripada obat anti malaria lainnya. Nah, obat ACT ini terdiri dari golongan obat artemisin, yaitu ada artesunat, artemeter, dihidroartemisinin, yang berfungsi mengurangi parasitemia dengan cepat seperti yang tadi saya bilang, dan obat anti malaria dengan efek yang lambat untuk mengeliminasi parasit yang tersisa. Namun, efek samping dari ACT ini ialah resikonya rendah terjadi kardiotoksisitas. Selanjutnya, yang kedua, pengobatan menggunakan obat herbal. Tanaman yang dapat digunakan untuk mengobati malaria ini adalah sambiloto dan juga bendotan, di mana tanaman-tanaman ini telah terbukti secara saintifikasi dalam mengobati malaria. Contohnya, sambiloto ini yang mengandung Andrografolida yang di mana terbukti efektif menghambat pertumbuhan parasit malaria. Ikut daftar pustaka yang kami cantumkan sebagai sumber untuk kami mencari informasi terkait malaria ini. Next, sekian dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada yang salah kata. Terima kasih.